Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang larutan penyangga. Nah, apa itu larutan penyangga? Larutan penyangga itu adalah larutan yang dapat mempertahankan pH agar tidak berubah ketika ditambahkan sedikit asam, basa, ataupun pengenceran. Nah, larutan penyangga ini dia dibagi menjadi dua, ada larutan penyangga asam dan ada larutan penyangga basa. Larutan penyangga asam itu terdiri dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya. Nah, di sini contohnya adalah CH3COOH dengan CH3CONA. Nah, sebetulnya untuk asam lemahnya itu CH3COH dan basa konjugasinya itu CH3CONA. Tapi yang perlu diperhatikan untuk basa konjugasi itu sebetulnya bukan CH3CONA-nya, itu adalah garam. Dan untuk basa konjugasinya itu adalah CH3COO-. Jadi kalau dijabarkan garam tersebut tadi yang CH3CONA itu dia terionisasi menjadi CH3COO- ditambah dengan Na+. Nah, si basa konjugasinya itu, konjugasi dari CH3COH itu adalah CH3COO-. Contoh lain dari larutan penyangga asam itu ada H2CO3 dengan NaHCO3. Yang kedua, ada larutan penyangga basa, yaitu terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya. Nah, contohnya di sini ada NH3 dengan NH4Cl, di mana NH3 merupakan basa lemahnya dan NH4Cl itu asam konjugasinya, NH4 plus ya sebagai asam konjugasinya dalam garam NH4Cl. Kemudian bagaimana prinsip kerja dari larutan penyangga? Nah, kita bahas satu-satu. Untuk larutan penyangga asam, pada saat penambahan asam, kan larutan penyangga asam itu terdiri dari campuran antara asam lemah dengan basa konjugasinya. Jadi ketika ada penambahan asam, maka nanti yang akan bereaksi adalah basa konjugasinya. Nah, basa konjugasinya di sini misalkan kalau contohnya CH3COH dengan basa konjugasinya ya, maka yang bereaksi si CH3COO-nya ditambah dengan HCl ya sebagai penambah asamnya menghasilkan CH3COOH ditambah dengan Cl-. Nah, itu kalau misalkan ada penambahan asam pada larutan penyangga asam. Kemudian pada penambahan basa, maka yang bereaksi pasti kebalikan dari si basa, yaitu asamnya yang akan bereaksi ya. Jadi ketika ada asam, ketika pada penambahan asam, maka yang bereaksi adalah si basanya. Nah, ketika penambahan basa, maka nanti yang bereaksi adalah asamnya. Seperti di sini ada CH3COH, dia yang bereaksi dengan NaOH sebagai penambah basanya menghasilkan CH3COO-. Jadi menghasilkan basa konjugasinya ditambah dengan Na+ plus H2O. Begitupun dalam larutan penyangga basa ya. Ketika ada penambahan asam, maka nanti karena larutan penyangga basa dia terdiri dari campuran basa lemah dengan asam konjugasinya, maka ketika penambahan asam yang akan bereaksi adalah basa lemahnya. Jadi di sini ada basa lemah NH3-nya berarti bereaksi dengan H plusnya menghasilkan asam konjugasinya. Ya, artinya di sini untuk si basanya sendiri dia akan berkurang dan asam konjugasinya itu otomatis akan bertambah. Selanjutnya pada penambahan basa, jika ada suatu basa maka nanti yang akan bereaksi tentunya adalah asam konjugasi ya, menghasilkan basa lemahnya. Jadi di sini nanti si asam konjugasinya itu dia akan berkurang karena dia bereaksi dengan basa dan si basa lemahnya itu akan bertambah jumlahnya ya. Seperti itu.
Kemudian fungsi larutan penyangga ya, di sini ada banyak fungsinya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang pertama dalam bidang kesehatan. Nah, dalam bidang kesehatan ini sebagai obat penghilang rasa nyeri ya, itu biasanya digunakan aspirin yang di dalamnya mengandung asam asetil salisilat. Nah, beberapa merek aspirin juga itu ditambahkan zat untuk menetralisir kelebihan asam di perut seperti magnesium oksida atau dengan rumus MgO. Kemudian selanjutnya ada obat tetes mata ya, obat suntik juga atau obat tetes mata. pH-nya itu dia tentunya harus disesuaikan atau hampir sama dengan pH cairan yang ada di dalam tubuh kita. Jadi obat tetes mata itu agar tidak menimbulkan iritasi yang mengakibatkan rasa perih pada mata, maka pH-nya ya harus disamakan dengan cairan yang ada di dalam tubuh kita. Nah, seperti halnya dengan obat suntik juga, dia pH-nya harus seimbang antara obat suntik yang dimasukkan dengan yang ada dalam darah di dalam tubuh kita. Selanjutnya, fungsi larutan penyangga di dalam tubuh ya. Yang pertama nih, di dalam ekstrasel ini untuk mempertahankan pH dalam darah yang kira-kira pH-nya sekitar 7,35 sampai 7,5, itu diperlukan adanya sistem penyangga asam karbonat dengan HCO3- ya. Kemudian dalam intrasel juga ada yaitu pasangan H2PO4- dan HPO4 2-. Itu di dalam intrasel. Nah, selain dalam ekstrasel dan intrasel, ada juga enzim yang dapat bekerja itu secara efektif pada pH tertentu. Itu juga memerlukan yang namanya sistem penyangga ya. Itulah tadi aplikasi dari larutan penyangga. Selanjutnya di sini bagaimana kita menghitung pH larutan penyangga, karena tadi larutan penyangga itu ada dua ya. Yang pertama kita lihat untuk larutan penyangga asam. Di sini menghitung pH dari larutan penyangga asam itu yang dicari adalah H+ dengan rumusan Ka dikali A per G atau pH sama dengan pKa min log A per G. Nah, yang Ka sama dengan tetapan ionisasi asam lemah, A-nya itu adalah jumlah mol asam lemah dan G-nya adalah jumlah mol dari basa konjugasinya. Kemudian larutan penyangga basa yang dicarinya tentunya adalah OH- ya. OH- di sini karena campuran larutan penyangga basa itu terdiri dari basa lemah dengan asam konjugasinya, maka di sini OH- sama dengan Kb. Kb dikali B per G atau pH-nya itu sama dengan PKB min log B per G. Nah, keterangannya Kb-nya itu adalah tetapan ionisasi dari basa lemah, B-nya jumlah mol basa lemah, dan G-nya adalah jumlah mol dari asam konjugasi. Mohon maaf ya untuk di sini dalam larutan penyangga basa sebetulnya itu bukan pH ya, tapi kita POH dulu. Jadi di situ PKB min log A per G itu sebetulnya POH. Sedangkan untuk mencari pH-nya tetap memakai hubungan antara pH dengan POH, yaitu pH plus POH sama dengan 14. Nah, itu tadi untuk konsep dari larutan penyangga. Nah, nanti di video berikutnya ada contoh untuk perhitungan pH dari larutan penyangga. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.